Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jimmy Purtama. Ketemu lagi sama saya di sini sebagai guru olahraga di SMA Yadika Soreang. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Nurdiana dari kelas 11 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Iriani dari kelas 11 IPS 1. Atletik itu asal kata dari bahasa Yunani, yaitu atlon ya, yang artinya kontes atau pertandingan. Dan atletik ini pertama kali diadakan di abad 776 sebelum Masehi. Pertandingannya pertama kali diadakan di kota Yunani ya, di Mesir, kota Yunani. Kemudian untuk atletik itu pengertiannya sendiri itu secara globalnya yaitu gabungan dari beberapa macam olahraga yang tergolong ke dalam kelompok lari, jalan, lempar, dan lompat. Itu atletik. Yang intinya sih 3, lari, lempar, dan lompat, itu disebut atletik. Kemudian saya jelaskan di nomor-nomor atau cabang-cabang olahraga lari. Ada 5 jenis lari ya. Yang pertama ada lari jarak pendek, yang kedua lari jarak menengah, yang ketiga lari jarak jauh, yang keempat lari halang rintang, yang kelima lari estafet. Kemudian untuk di nomor lompat ada 4 macam. Yang pertama ada lompat jauh, kemudian yang kedua lompat tinggi, yang ketiga lompat galah yang pakai bambu panjang, yang keempat ada lompat jangkit. Dan di cabang olahraga lempar juga ada 4 jenis cabang olahraga ya. Yang pertama ada lempar lembing yang pakai tongkat, yang kedua tolak peluru pakai besi bulat yang berat, yang ketiga lempar cakram, kemudian yang keempat ada lontar martil. Oke, untuk selanjutnya kita di sini akan lebih membahas ke cabang olahraga lari ya. Lari itu yang mau saya ajarkan di SMA Yadika Soreang ada 3. Untuk kelas 10 lari jarak pendek atau sprint identiknya, kelas 11 lari jarak menengah, dan kelas 12 lari jarak jauh. Untuk penjelasan lebih lanjut kita simak di video selanjutnya. Jadi perbedaannya antara lari jarak pendek, jarak menengah, sama jarak jauh itu di jarak tempuhnya ya. Yang disebut lari jarak pendek atau jarak dekat itu identiknya dengan sebutan lari sprint. Itu jaraknya dari mulai 60 meter, 100 meter, 200 meter hingga 400 meter. Kemudian lari jarak menengah itu jaraknya lebih jauh lagi daripada yang barusan lari jarak dekat, yaitu jaraknya dari 800 meter sampai 3000 meter. Dan yang terakhir lari jarak jauh atau identiknya disebut maraton, itu jarak yang ditempuhnya lebih jauh lagi, lebih dari 3000 meter sampai paling jauhnya sampai 42 km ya. Induk Organisasi Atletik Tingkat Dunia, singkatannya IAAF, yaitu International Amateur Athletic Federation. Kalau di tingkat Indonesia singkatannya PASI, induk organisasinya yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Untuk di kelas 12 materi yang dipelajarinya yaitu lari jarak jauh atau disebut maraton. Kenapa disebut lari jarak jauh? Karena jarak yang ditempuhnya dari mulai 3000 meter atau 3 km sampai sejauh mungkin ya, yang paling jauh 42 km lebih segituan. Di sini unsur yang dinilainya yaitu unsur daya tahan ya untuk lari jarak jauh. Teknik yang harus dipelajari dalam olahraga lari itu ada 3 ya. Yang pertama teknik start atau awalan, yang kedua teknik saat berlari, dan yang ketiga teknik memasuki garis finish. Dan di lari jarak jauh juga menggunakan start berdiri atau maraton. Berikut videonya. Oke, pada aba-aba bersedia, simpan salah satu kaki di depan. Kemudian aba-aba siap, badan lebih nunduk, siap-siap berlari. Aba-aba ya atau go, lari ya. Kalau lari maraton kecepatannya itu biasanya slow ya atau pelan-pelan. Tapi di sini juga kita dituntut untuk menjadi yang tercepat dalam lari maraton. Namanya juga olahraga lari ya. Perlombaan lari pasti yang paling cepat dia yang menang.
Dalam berlari jarak jauh yang terpenting adalah pengaturan pengambilan napas ya. Kalau misalkan ketukannya narik napas 2 langkah, buang napas juga 2 langkah ya, sesuai kemampuan aja. Kalau misalkan kamu sanggupnya 3 langkah narik napas, tinggal nggak buang napas, itu lebih bagus. Dan misalkan 4 langkah tarik napas dan 4 langkah buang napas, itu lebih tenang lagi. Untuk lari jarak jauh, unsur yang paling diutamakan yaitu unsur daya tahan ya. Jadi kenapa lari jarak jauh pelarinya pelan-pelan, itu biar dia bisa menempuh jarak yang sangat jauh ya. Kemudian ada 4 cara memasuki garis finish dalam berlari itu. Yang pertama dengan menekukkan sebelah bahu, yang kedua dengan membusungkan dada, yang ketiga dengan menekukkan kepala, dan yang keempat dengan lari terus-menerus tanpa mengubah arah dan kecepatan. Ini video yang pertama, teknik cara memasuki garis finish dengan menekukkan sebelah bahu.